Selamat pagi teman-teman Arsimbo. Di podcast kali ini saya akan memperkenalkan seseorang yang pastinya keren ya. Karya-karyanya juga keren. Karena teman-teman Arsimbo keren, maka saya mendatangkan orang yang keren juga. Saya lihat itu banyak teman-teman Arsimbo yang punya bakat-bakat keren, seperti bakat melukis, membuat karikatur, terus apalagi membuat karakter nih. Nah, di sini saya akan memperkenalkan seseorang yang pekerjaannya atau hobinya itu bergelut di dunia menggambar ya. Oke, udah siap? Oke, selamat datang Mas Dwi. Sini Mas, duduk sini. Perkenalkan dulu dong, perkenalkan namanya siapa, lahirnya di mana. Too much information juga gak apa-apa kok. Basic ya? Iya, basic. Halo, nama saya Dwi. Saya lahir di Bali tapi gedenya di Malang. Terus apa Udah? lagi? Oke. Ya. Lanjut dulu ya. Oh ya, for your information juga ya, Mas Dwi ini lulusan dari UM juga loh. Dan beliau ini juga punya pengalaman menjadi animator Mas ya. Animator atau coloring, namanya apa kalau di webtoon itu? Cuma ilustrator. Oh, ilustrator. Okay. Mungkin coloring, bagian coloring. Bagian coloring ya. Tapi pernah punya pengalaman di situ kan Mas ya? Ada sedikit. Oke. Sebelum masuk ke tema kali ini ya, Desi mau tanya nih. Gimana sih Mas untuk memulai menggambar ilustrator itu? Karena kan selama saya lihat juga teman-teman Arsimbo itu kan punya karakter-karakter terpendam. Cuma itu sayangnya tuh nggak dipublikasi gitu loh. Jadi tuh kayak sayang banget gitu. Mas Dwi itu awalnya gimana Mas? Ini desain karakter di sini maksudnya Ya, itu desain karakter aja nih. buat apa aja maksudnya? Nah, desain karakter itu sebenarnya bisa diikutkan dalam apa aja. Karena kan mungkin teman-teman Arsimbo juga bingung. Aku punya karakter nih, tapi nggak tahu cuma buat apa. Mungkin cuma dibuat koleksi, apa cuma sekedar nggambar hobi gitu. Sebenarnya tuh kalau desain karakter tuh bisanya itu ditaruh di mana aja. Sebenarnya desain karakter kan perkembangannya dari ilustrasi kan. Oh ya. Ya. Jadi dan kegunaannya itu sebenarnya banyak sekali. Salah satunya itu di komik atau webtoon yang teman-teman kenal. Oh iya benar. Nah, juga gitu. ya. Kalau misalkan ditaruh di poster gitu juga bisa ya? Bisa aja. Soalnya ya nambahin lagi ya. Soalnya selain buat poster, dia itu kan juga dipakai maskot kan. Oke, maskot. Ya, maskot terus desain karakter juga dipakai di animasi. Di komik cetak atau webtoon. Nah, jadi banyak sekali kegunaannya. Kegunaannya banyak sekali ya pastinya. Terus ini juga kalau kalian udah punya karya nih, jangan lupa ya ditaruh di sosial media dan pastikan ada nama kalian dong. Karena itu juga jangan lupa dikasih hashtag juga kan. Itu penting banget. Soalnya kalau misalkan ada orang lain nih, orang luar yang ingin mencari misalkan hashtag desain karakter dan nemuin salah satu karya kalian bisa dibeli juga nih. Terus kalau buat teman-teman nih yang masih ragu untuk memulai buat desain karakter itu apa ya? Bukan solusi apa ya? Masukannya gimana nih Mas? Kayak dia masih ragu-ragu mau buat bikin. Caranya bikin. Harus menguasai apa aja? Mungkin kayak ada tata cara sama prinsip-prinsip yang harus dipenuhi sebelum buat desain karakter. Dipahami gitu Mas. Kayak ada.
apa nih, nirmana gitu ya, dasar-dasar Mungkin menggambar. sama juga dasar-dasar menggambar. Mungkin seperti kayak mempelajari garis dulu, Ya. membuat garis dulu, lalu lanjut ke tahap pewarnaan, lalu lanjut ke apa lagi nih, membuat komik pastinya ya. Oke, Mas Dwi ini udah berapa lama di dunia ilustrator, jadi ilustrator nih? Dari tadi enggak. Dari tadi. Oke, dari tadi ya teman-teman. 2015 sih kayak. Oh, Ya, 2015. baru masuk kuliah ini kan, Masuk belajar. kuliah. Tapi kalau suka gambar udah dari Mungkin SD ya. SD. Wah. Sekali lihat kartun, Hmm. animasi. Sebenarnya itu kan kalau kita nih masih SD tuh, kita kan suka gambar-gambar ya, cuma kita nggak menekuni. Nah, untuk di tahap ini, seperti kalian ini masih di tahap SMP nih. Nah, kalian itu udah harusnya kalau memang benar-benar serius, lebih baik itu ditekuni. Misalnya cari banyak referensi gitu Mas ya. Ya, Referensi-referensi. Terus cari referensi-referensinya itu biasanya di mana? Mas? Komik. Kalau sekarang kan banyak ya, mesti dunia internet. Oh iya, Ya pasti internet, pasti. kamu Google aja, terus Iya. dari Instagram atau Pinterest. Kalau teman-teman tahu Pinterest, atau komik yang udah ada, misalnya webtoon, ataupun komik yang beli di Gramet, maksudnya yang cetak, Iya, iya, ya iya, itu yang bisa jadi referensi. Nah, sebelum membuat komik ataupun web, iya desain karakter ya, desain karakter itu apa kita cuma bisa ini Mas, dipakai manual aja. Kan pasti ada nih alat yang untuk Oh, ini ngomongin alat atau ya, alatnya. Handphone bisa nggak sih Mas? bisa? Bisa Ya ya? sekarang kan HP juga udah canggih kan, Iya. jadi kayak ada aplikasi di smartphone itu buat Smartphone, oke. mirip-mirip Photoshop ada. Contohnya apa sih Mas kalau di handphone? Kan banyak nih teman-teman juga handphonenya udah layar sentuh semua, udah touch screen Layar semua. sentuh. Iya. Ada itu sih kalau nggak salah Ibis Ibis Paint. Oke, Sketchbook ada itu Ibis Paint. juga ada. Saya taruh di sini ya teman-teman nanti. Iya nanti Mbak Desi Iya. nambahkan Ada Ibis Paint, ada sketchbook kayak. Sketchbook. Oh ya, kalau di handphone nih, di smartphone ya. Terus kalau misalnya teman-teman nih kan juga banyak yang udah punya laptop nih. Biasanya pakai apa nih Mas kalau Anak Mas SMP. Dwi? Iya. Punya Semua laptop. itu Oh, iya. teman-teman udah punya laptop semua. Kalau di laptop malah makin beragam kayak Photoshop, Oke, Photoshop. Adobe Illustrator, Adobe Illustrator, Oke, ada Illustrator. Corel Draw, Paint Paint juga bisa. pakai. Kalau bagi pemula tuh yang paling mudah tuh pakai aplikasi yang mana dulu Mas kalau di laptop? Aslinya sih mirip-mirip sih. Tapi kalau aku sendiri pertama itu Photoshop. Photoshop. Itu di SMP kan udah ada pelajaran TIK itu kan. Oh iya, ada TIK juga. Ada Photoshop. Nah, itu bisa buat gambar juga selain edit foto buat profil. Iya, teman-teman di SMP Lab juga ada pelajaran TIK-nya kok. Jadi mungkin dasar-dasarnya ya. Kalau ingin mendalami ya lihat YouTube Mas ya. Ya, sekarang di YouTube Di YouTube banyak banyak sekali tutorial. tutorialnya. Terus boleh kasih tahu nggak nih Mas, Apa ini? yang Mas Dwi pengalaman buat cerita di webtoon nih, apa nih judulnya? Kalau aku sih ini sih coloring itu kan. Ya coloring. Tapi komiknya orang. Oh, komiknya orang. Tapi kan namanya Mas Dwi tetap masuk kan? Ada colornya kayak siapa? color artist gitu namanya. Color artis ya. Gitu. Kalau kalian jadi Bukan seniman itu artis. udah bisa disebut artis loh guys. Bukan artis. Nggak tahu. Iya dong, artis. Seniman tuh artis. Bahasa Inggrisnya kan artis. Kalau itu waktu itu tuh project berdua atau gimana? Jadi yang aku dulu itu 3 orang. Oke, 3 orang. Jadi 1 orang itu mbaknya itu nulis skripnya. Iya. 1 orang itu yang line artnya. Line art. Oh, outline-nya itu Ya ya. outline-nya kalau outline-nya, terus saya yang ini apa? Ngewarnainnya. Coloring-nya ya. Kalau misalkan coloring aja nggak ada outline-nya itu bagus nggak sih Mas? Kalau bagus nggak ya itu tergantung stylenya kayak mau kayak gimana. Iya. Kan di visual Heeh. kan banyak banyak style kan. Ada yang flat yang kayak tadi nggak ada outline-nya. Oh iya. Terus ada yang kayak anime atau yang kayak kartun, ada garisnya atau outline-nya. Nah,
teman-teman ini banyak nih Mas yang gambar karakternya itu style anime gitu loh. Jadi kayak karakter Jepang gitu kan ya. Sebenarnya kalau cari referensi ya banyaknya di anime Jepang ya. Tapi Ya, nggak semua iya. semua apa anime Jepang itu karakternya sama kan, nggak semua ya. Kayak di komik gitu kan, misalnya apa di outline-nya atau di coloring-nya kan semua nggak sama kan. Iya. Tergantung artisnya kan ya. Ya, jadi walaupun dia anime atau manga tapi dia tetap punya stylenya sendiri-sendiri. Jadi misalnya yang bedain anime ini sama anime ini itu kayak misalnya struktur anatominya, kayak anatominya. hidungnya Tsubasa itu beda sama Naruto. Oh iya Kayak iya. gitu. Dan bagi teman-teman nih yang udah punya karakter sendiri dari hasil desain kalian sendiri tuh jangan lupa dikembangin juga, terus banyak-banyakin referensi juga. Terus ini nih Mas, sebenarnya outline tuh kuat bukan apa ya, bisa nggak sih menguatkan sebuah karakter itu? Apa penting, apa sebegitu pentingnya? Karena yang saya alami teman-teman itu banyak kan yang gambar tapi tanpa outline gitu. Oh. Gimana? Kalau menurut Mas Dwi aja? Ya bisa jadi sih. Maksudnya garis itu juga bisa jadi salah satu stylenya. Oh. Jadi misalnya kalian pernah lihat komik yang itu garisnya rapi sekali. Terus ada yang webtoon yang dia itu malah garisnya kasar. Oh, garisnya. Tapi malah jadi stylenya. Iya. Atau kayak tai lalat kalau pernah tahu. Oh tai lalat. iya, tai lalat itu karakternya udah booming juga loh ya. Udah ada komiknya juga loh Mas itu. Di perpusnya SMP Lab juga. Iya, udah ada komiknya tai lalat tuh. Harus cetak ya? Iya, udah dicetak. Nah, itu sih. Keren sih kalau itu salah satu karakter yang apa ini ya? Garisnya nggak terlalu kuat juga ya, tapi justru itu yang membuat dia itu menjadi fenomenal. Apa ya namanya? Ya mungkin ya kan di desain karakter ada beberapa unsur kan. Iya. Jadi pertama teman-teman belajar anatomi, terus belajar apa ya? Anatomi itu apa gestur. Mas? Apa sih Mas? Tolong jelasin dong ke teman-teman. Oh ya, jadi mungkin teman-teman SMP masih belum sampai sana ya. Iya, belum sampai sana. Nanti kalau kuliah di desa atau belajar lewat internet nanti ada namanya anatomi. Okay. Ini dijelasin. Iya, nggak apa-apa gitu. Dijelasin secara singkat aja. Oh iya, jadi anatomi itu kayak gimana caranya gambar manusia atau misalnya anatomi manusia, anatomi hewan, anatomi benda. Nah itu tapi secara terstruktur. Oh, jadi bagian-bagiannya mungkin Mas ya? Iya, jadi kayak kalau kalian belajar biologi mungkin teman-teman, nah itu kan ada bagian-bagian manusia. Nah itu di anatomi kita belajar buat semirip mungkin. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman paham bentuk manusia, tangan itu ada 5 jari misalnya. 5 jari. Nah kayak gitu, terus teman-teman terapkan ke desain karakter itu udah jadi modal. Oh iya, modal. Jadi teman-teman nggak langsung kayak gambar anime, soalnya kan kayak teman-teman taunya desain karakter kan dari film yang ditonton kan. Iya, dari film yang ditonton, dari komik yang dibaca juga. Jadi sebenarnya ada teori-teorinya. Oh, sebenarnya ada teori-teori. Jadi kita lanjutkan ya? Iya, lanjutkan silakan. Jadi orang-orang yang bikin anime itu tadi pasti belajar anatomi dulu. Jadi kayak hidungnya nanti nggak bakal meleot yang lain. Soalnya udah paham bentuk manusia. Dan bentuk manusia itu tadi ada istilah deformasi. Deformasi apa tuh Mas? Kalau kita lihat di kartun itu kan hidungnya itu kan nggak kayak anatomi normal kan. Kadang cuma segaris gitu kan. Iya. Nah itu udah dideformasi atau disimplifikasi. Oh, jadi istilahnya deformasi sama Iya mungkin ya, kayak disederhanakan lagi. Jadi kalau bahasanya aku diimprovisasi mungkin Mas ya? Bukan. Bukan. Contohnya Mickey Mouse. Oke, Mickey Mouse. Coba Mickey Mouse kan beda kan sama tikus. Yang asli. Coba kalau Mickey Mouse itu
yang di film itu bentuknya kayak tikus asli. Kurang menarik sih. Serem malah. Iya, serem malahan. Nah, itu namanya deformasi. Jadi desainer karakternya itu ngolah lagi bentuk tikus yang disukai anak-anak. Oh iya ya. Kayak ada aksegrasi. Kalau pernah dengar. Apa tuh aksegrasi? Itu kayak hiperbola. Oh iya. Jadi iya, kayak iya. matanya dibesarkan, Dibesarkan. telinganya dibesarkan. Biar Biar ada ciri khasnya mungkin Mas ya. ya sama dia itu cuma ngambil hal yang identik dari tikus. Misalnya itu Identik dari tikus. kupingnya yang besar. Jadi Kupingnya, hidungnya. ya itu maksudnya disimplifikasi. Oh, Jadi iya, cuma iya. digambar, diperbolakan yang penting aja. Iya iya ya. Cuma acuannya kan tikus. Nah, nanti bisa dideformasi atau disimplifikasikan ya. Terus sama di tikus tadi itu udah dimasukkan sisi manusia. Oh, sisi manusia. Kayak dia kan tikus tapi berdiri. Oh iya iya ya benar juga. Nah, jadi beda kalau tikus asli kalau tikus suruh asli main kan, film. oh iya. Gitu. Kayaknya ngeri juga ya. Iya. Tapi ada loh Mas di ini. Apa tuh Ratatouille kalau nggak salah filmnya ya. Tapi dia kalau diperhatikan tetap Berdiri. ada exaggeration-nya. Iya iya. Maksudnya kayak matanya besar. Terus dia kelihatan nggak serem. Iya. Ratatouille. Ratatouille ya. Bisa ngomong juga kan ya. Jadi nanti kalau teman-teman serius ke Serius menggambarnya. iya bidang seni nanti juga ada teori warna juga. Jadi kayak kenapa warnanya siapa? SpongeBob itu kuning. Kok nggak merah, hitam atau hitam. Oh iya ya benar. itu kayak nyambungnya ke psikologi. Oh, ke psikologi. Ada sambungannya nih Mas ya. Ada Ya talinya kayak ya. kayak kamu kan biasanya lihat tokoh jahat itu warnanya merah atau Iya. kayak setan kok warnanya merah di film-film. Padahal biasa aja di kenyataannya itu kan hijau gitu. Oh iya. Buta hijau ya. Kolor hijau ya. Oke. Oh iya, kalau kita membuat sebuah komik nih, itu tuh dia bisa independen atau harus satu tim? Kalau untuk memulai nih, mereka udah siap nih karakternya, terus latarnya juga penting. Oh ya, sebelum masuk itu, nah latar belakang, latar backgroundnya itu penting juga gak sih Mas untuk mendukung karakter ini? Ya itu tergantung kebutuhan sih. Kebutuhan. Kayak kan lihat dulu stylenya kayak gimana. Misalnya kayak tai lalat, Iya, tai lalat. dia kan backgroundnya sederhana. Emang kebutuhannya emang kayak gitu. Kecuali dia ada scene atau adegan yang butuh kayak terjun bebas atau gimana tuh akhirnya dia harus gambar gedung dan lain-lain. Iya. Beda sama komik. Ya jadi kan komik macam-macam kan. Ada genre, terus ada Jadinya kan banyak juga, ada thriller, horor. komik strip biasanya sederhana. Iya. Kalau yang komik-komik kayak Naruto itu kan dia butuh detail. Jadi balik lagi nih Mas, di yang aku tanyain sebelumnya kan, untuk membuat sebuah komik, sebuah buku utuh, itu bisa nggak sih independen atau bekerja secara tim? Bisa dua-duanya sih. Oh, bisa dua-duanya? Maksudnya ini dalam pembuatannya Iya, dalam atau pembuatannya. dalam publisnya atau Dalam pembuatan percetakannya. ini nih, gambarnya dulu. Dalam pembuatan komiknya. Iya, dalam pembuatan komiknya. Ya aslinya bisa dua-duanya, maksudnya bisa sendirian atau benar-benar tim banyak gitu. Soalnya tak baca-baca di Kalau dibaca. internet ya. Ya ada orang yang dia itu dari ceritanya, dari gambarnya, dari warnanya, kata-katanya itu sendirian. Bener-bener sendiri itu. Ada yang gitu. Tapi biasanya kalau misalnya masuk ke webtoon yang udah berkelanjutan harus kayak tayang seminggu. Iya, seminggu sekali. sekali. Nah dia itu butuh tim. Sebuah tim. Kayak yang tadi misalnya penulisnya sendiri, line artnya sendiri, terus warnanya sendiri. Oke. Nah, nanti juga masih diedit lagi sama editor. Kalau ada editornya di webtoon. Iya, editor. Kayaknya ada webtoon. Nah, ada editornya. sebenarnya editor itu di situ fungsinya apa sih, Mas? Kan misalnya habis timnya itu ngumpulin. Iya. Nah, itu dia ngedit lagi kayak misalnya ada balon kata yang kurang atau efek-efek nambahin efek Nambahin sama bagian ngasih komentar.
Misalnya Mas ini kayaknya kurang Iya, iya, iya. kurang agak renggang anunya antar kota antar panel Bener. gitu. Terus kalau misalkan itu kan di webtoon nih Mas ya, harus ada penulis ceritanya mungkin ya, itu pasti ya, untuk menentukan alur ceritanya itu gimana. Terus pastinya ada outline untuk membuat outline sebuah desain karakternya, dan pastinya ada colornya. Nah kalau misalkan di komik nih Mas, di komik ini kan udah banyak nih yang nggak pakai coloring juga kan, kadang itu hitam putih gitu ya. Nah itu yang menekankan apanya sih Mas, yang membuat kita itu paham akan alur ceritanya itu? Ini maksudnya komik yang Buku cetak yang atau cetak, webtoon? Kalau cetak kan misalnya contohnya manga ya, saya Ya, ada manga. cetak tapi dia berwarna kayak Tintin, Oh iya, Donald iya. Bebek. Iya tahu. Nah itu tergantung produksinya sih. Oh tergantung produksinya. Kalau di sana kan mungkin pasarnya itu anak SMP SMA yang uang sakunya Minim lah ya. nggak tahu maksudnya Iya. berapa gitu ya. Heeh. Jadi dia diproduksi semurah mungkin, semurah mungkin. Akhirnya hitam putih Iya. kayak kertas buram gitu kan. Iya, kertas buram. Nah itu biar di kantong pelajar itu nyampe. Kadang tuh buku komik cetak tuh berapa sih Mas? 5.000 sampai 15.000 nggak sih ya? Kalau SD itu masih 20.000. Oh SD masih 20.000. Saya SD. Oh termasuk Tapi mahal sekarang udah 40.000. Masa sih Mas? Itu yang aslinya kan ya? Iya, Cetakan asli yang kadang tuh di Gramet itu. di Gramet. Kayak sekarang Naruto udah 30-an ribu. Tapi emang sih karya seni itu mahal, dan itu kalau kita membelinya itu adalah sebuah apresiasi kita juga sebagai artisannya. Makanya kita juga harus beli gitu. Sebenarnya kalau di webtoon kan kita bisa pakai ini ya, pakai Gratis ya? koin nggak sih Mas? Oh ya ada yang kayak iya ternyata ada ya. Dulu kan gratis. Iya dulu gratis. Nah, terus sekarang kayak ada apa? Satu komik atau dia itu cuma 5 episode gratis, terus selanjutnya harus pakai koin. Bayar, iya pakai koin. Berarti udah mulai bayar. Tapi nggak salah juga sih kalau di webtoon juga itu kan harus pakai koin, dan kita harus beli koinnya juga, karena kan itu juga bentuk apresiasi kita kepada si artisannya. Kalau merchandise kan sekarang udah bisa bikin toko online sendiri kan. Shopee misalnya teman-teman bisa gambar terus bikin usaha. Oh iya benar juga. Apa lukis casing, terus teman-teman bikin akun Shopee. Oh benar juga ya, bisa. Ya, mungkin gitu ya. Bisa buat toko sendiri kan. Iya, buat stiker gitu kan Mas ya. Mungkin Karakter kita buat kita print out jadi stiker itu juga bisa. Terus kita juga bisa, kalau teman-teman nih uang saku pelajar nih biasanya kan cari gimana ya biar kita menghasilkan uang, dan kita juga bisa banyak ilmu, dan banyak ilmunya nih kalian harus banyak referensi. Nah kalau untuk bagian uangnya nih kalian juga bisa nih kayak membuat casing gitu. Kalian bisa nih lukis casing seperti kayak gini, dilukis sendiri. Itu kalau kalian ngelukisnya secara manual ataupun desain kalian sendiri, benar-benar karya kalian sendiri, itu harganya pasti bisa lebih mahal kan Mas, daripada kalian ambilnya di comot-comot di Google gitu. Ya mungkin sekarang teman-teman fokus saja belajar gambarnya dulu. Ya, nanti jualnya untuk uangnya nanti bisa mengikuti kok. Yang penting teman-teman belajar dulu. Kalau kalian masih takut atau gambarku kok nggak ada perkembangannya sama sekali sih, nah berarti itu saatnya kalian untuk memperbanyak referensi juga. Terus kalau misalkan boleh tanya Instagramnya Mas Dwi dong. Pasti kan karya-karyanya ada di Instagramnya Mas Dwi. Apa nih Instagramnya Mas Dwi? Udah ada. Oh nggak ada. Tempat karyanya Mas Dwi deh. Iya nanti pas. Oke, nanti aku taruh di sini ya. Taruh di layar. Oke, terima kasih nih Mas Dwi. Wah, ilmunya pasti Sama-sama. Bermanfaat banget nih bagi teman-teman SMP Laboratorium UM juga. Nanti untuk kalau kalian masih bingung ataupun kepo nih, gimana sih caranya untuk melangkah setelah menggambar ini, gambaranku mau aku apain nih?
karakterku mau aku apain nih. Nah, kalian bisa cari-cari referensi di YouTube. Terus tutorialnya juga banyak kan pastinya Mas ya. Iya, banyak Terus sekali. di Google juga informasi-informasi sebenarnya itu banyak sekali. Cuma kalian satu, jangan males pastinya ya. Kalau kalian ingin gambaran kalian itu lebih berkembang, terus lebih dikenal banyak orang, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk menunjukkan karya kalian sendiri. Kalau misalkan ada kritikan, ada saran, jangan kalian ambil negatifnya aja, kalian ambil positifnya aja. Oh, berarti gambaranku kurang gini atau gini. Tapi kalau kalian memang udah apa ini namanya ya, udah yakin dengan karakter kalian dan ada yang kritik, kalian biarin aja, karena itu kan karya kalian tuh. Terus teman-teman jangan lupa belajar ya. Terus terima kasih juga kepada Mas Dwi sebagai bintang tamu hari ini. Yeay. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Saya akhiri untuk materi hari ini, ke materi ilustrator dan desain karakter. Saya ucapkan terima kasih. Thank you.